Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Fahri Alzami. Kita di sini akan belajar tentang konsep infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komputer. Untuk textbook, kita akan memakai punyanya Pak Kureros, yaitu Computer Networking Adopt and Approach. Kemudian dari Iwan Savasa, yaitu membangun jaringan komputer, serta dari Modern Operating System dari Bapak Andrew Tannenbaum dan Herbert Bosch. Cara pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan infrastruktur teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang infrastruktur teknologi informasi, serta mampu menjelaskan penerapan jaringan komputer. Lalu, apa itu infrastruktur? Infrastruktur adalah prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Di sini, kebutuhan dasar pengorganisasian sistem sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar TI dapat berfungsi dengan baik. Kalau teman-teman memikirkan infrastruktur siapa? Nah, misalkan ada infrastruktur jalan, gunanya buat apa? Terselenggaranya suatu proses distribusi barang, seperti itu. Jadi, infrastruktur dari IT adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu kegiatan IT. Oke, infrastruktur IT, sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Terdiri dari fasilitas fisik, jasa, dan manajemen yang mendukung seluruh sumber daya komputasi dalam suatu organisasi. Nah, infrastruktur TI ini meliputi investasi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Nah, infrastruktur secara garis besar ada manusia, ada kantor ya, ini ada orang-orang, ada call center, ada komputer komputer server, kemudian ada gedung, ada aplikasi, ada laptop, PDA, handphone, kemudian ada sistem operasi, dan ini ada Microsoft Word, seperti itu. Nah, infrastruktur, kalau di sini adalah garis besarnya infrastruktur, kalau IT infrastrukturnya itu hanya di sini, ada di software sama di hardware. Seperti itu ya. Di software itu ada middleware, ada OS, NetStack, ada database, hardware-nya ada server, client, storage, network. Nah, kalau berarti yang di bawah itu apa? Ini namanya other infrastruktur, teman-teman. Ada data center, ada gedung, ada lokasi, ada transportasi, seperti ini. Kemudian kalau yang aplikasi itu tidak termasuk dalam infrastruktur. Jadi kalau ditanyain, IT infrastruktur itu apa aja? Ya berarti ada perangkat keras komputer, ini ya hardware, perangkat lunak komputer, ada software, manajemen dan penyimpanan data ada di database ini, kemudian ada jaringan dan telekomunikasi, di sini ada network, kemudian ada internet, kemudian ada layanan dan konsultasi integrasi sistem, dan sistem operasi, ada OS di sini ya. Oke, infrastruktur jaringan yaitu suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer secara autonomus atau secara otomatis. Sistem yang menghubungkan media komunikasi, peranti keras dan lunak yang dibutuhkan oleh dua atau lebih sistem komputer. Jaringan menyediakan sejumlah layanan yang dirancang untuk memungkinkan transmisi data yang cepat, akurat, dan bervolume tinggi melalui jaringan jenis apapun. Jaringan memungkinkan komputer yang saling berkomunikasi untuk memakai sumber daya yang ada secara bersama-sama, istilahnya resource sharing. Maksudnya seperti apa? Kalau teman-teman pernah di warnet, misalkan teman-teman mau ngeprint kertas, gitu kan, ngeprint dokumen atau tugasnya teman-teman, itu kan printernya ada di operator ya. Nah, itu namanya resource sharing. Jenis jaringan, di sini ada namanya kampus LAN, wireless LAN, ada WAN, MAN, City, X, kemudian ada building friendly ya, sama dial-up connection. Apa itu? Kita akan masuk ke berikutnya. Berdasarkan area, nah jadi jenis jaringan berdasarkan area itu ada PAN atau Personal Area Network, LAN atau Local Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, WAN atau Wide Area Network, dan Internet. Apa itu PAN? Yaitu hubungan antara komputer dan perangkat lain seperti handphone, PDA, wireless headset, kamera, dan lain-lain. Ini ya. Jaraknya 4-6. Bisa dihubungkan melalui port USB atau Firewire. Dapat juga melalui teknologi wireless seperti Bluetooth, infrared, atau Wi-Fi. Jadi kalau jangkauannya 4-6 meter, kita sebut sebagai PAN. Kalau LAN apa, Pak? Yaitu jaringan yang menghubungkan berbagai peralatan komunikasi dalam area geografis yang terbatas atau kita asumsikan sebagai satu gedung. Jangkauan jaraknya hingga 10 km. Nah, kelebihannya biaya operasional lebih murah, transfer data lebih cepat, tidak membutuhkan operator telekomunikasi. Nah, kekurangannya cakupan wilayah yang terbatas membuat sulitnya untuk berkomunikasi keluar. Jadi, kalau
kita mau komunikasi dari komputer ini ke komputer ini, misalkan. Nah, kita membutuhkan sebuah jaringan nih. Sebuah jaringannya apa? Misalkan ini lewat kabel. Nah, kalau kabel, kalau kita pakai LAN, itu batas panjang kabelnya itu maksimalnya 100 meter. Kalau saran saya jangan langsung dipakai 100 meter, tapi mungkin 90 meter atau 95 maksimal. Karena apa? Kalau lebih dari 100 meter panjang kabel yang dipakai, dari komputer sini ke alat ini ya, itu nanti biasanya sinyalnya akan hilang. Nah, apa ini? Ini namanya hub atau switch. Nah, nanti untuk peralatan-peralatan ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, ada MAN atau Metropolitan Area Network, itu jangkauannya lebih luas, teman-teman. Itu sampai 80 kilo. Yang kita maksud adalah 80 kilo adalah jangkauannya, seperti itu ya. Kemudian menggunakan gelombang radio. Kelebihannya dapat berhubungan dengan jaringan TV kabel, tidak membutuhkan banyak kabel jaringan. Kekurangannya, biaya operasionalnya mahal, membutuhkan waktu yang lama untuk perbaikan jika terjadi kerusakan. Jadi misalkan di sini ada kantor pusat, misalkan, kemudian di sini ada kantor cabang, ini kantor cabang, dan ini ada pabrik. Selama mereka jaraknya ini ada 80 kilo, jaraknya 80 kilo, 80, maka bisa dimasukkan. Pak, kalau lebih dari 80 kilo bagaimana Pak? Misalkan 80 kilo lebih 100 meter, biasanya sinyalnya akan hilang teman-teman, karena maksimalnya 80 kilo. Tapi kalau maksimalnya 80 kilo, jangan diparskan 80 kilo. Buat saja 79 kilo, seperti itu ya, untuk berjaga-jaga. Sekarang ada WAN. Apa itu WAN? Yaitu jaringan yang disediakan oleh penyedia telekomunikasi umum dan cakupannya luas, seperti antar kota, provinsi, negara, bahkan antar benua. Dihubungkan dengan gelombang elektromagnetik dengan bantuan satelit. Jadi kita pakainya satelit ya teman-teman. Kelebihannya, pengiriman informasi lebih terjaga kerahasiaannya. Kekurangannya, mahal sekali, membutuhkan keamanan data yang tinggi. Nah, Pak, kalau misalkan kita pakai WAN, ini kan tadi apa? Tadi ada WAN, sini ya, WAN, kita pakai satelit. Kita bisa pakai nih, WAN tuh bisa juga pakai satelit, bisa juga memang pakai kabel. Misalkan di sini adalah kantor cabang A, misalkan ini kantor cabang A, ini kantor cabang B, ini kantor cabang C, ini kantor cabang D. Nah, dia mau berkomunikasi satu sama lain, dia akan melewati apa nih? Dari kantor ini gedung, misalkan ini gedung A, ini gedung B, gedung C, gedung D. Misalkan dia mau komunikasi dari A ke D, jadi dia akan lewat dulu ke sini. Ini adalah lambangnya router. Apa itu router? Akan kita jelaskan lanjut ya. Tapi intinya masuk dari router sini, ke sini, kemudian ke sini, ke sini, kemudian ke sini. Seperti itu. Jadi semuanya ada alamatnya. Kalau teman-teman lihat, ini seperti apa? Ini seperti jaringan transportasi kendaraan. Nah, oke. Asumsinya seperti ini. Asumsikan ini ada gedung A, gedung B, gedung C, sama gedung D. Teman-teman mau berpindah, mau dari gedung A ke gedung D, biasanya itu kan naik bis dulu ya, misalkan. Ini namanya adalah halte, misalkan. Dari halte ini, kalau misalkan mau ke gedung D, berarti kan teman-teman harus pindah halte ke sini kan. Terus dari halte sini mau pindah kemana? Mau pindah ke sini atau mau pindah ke sini? Oh, karena ke sini trayeknya harus ke terminal ini. Nah, dari terminal ini kemudian pindah ke sini, dan terminal ini dicek lagi, kita alamatnya ke sini, lewatnya sini atau lewatnya sini. Oh, berarti kita pindah trayek ke sini. Ya, ini yang disebut sebagai router atau routing. Gitu ya, teman-teman. Kemudian, kalau dari CPU-nya, kalau 0,1 meter maksudnya, ya kita pakainya PAN, yaitu Motherboard Personal Area Network. Kalau 1 meter itu pakainya Computer System Network. Kalau 10 meter pakai LAN untuk classroom kita atau ruangan kita. 100 meter itu pakai LAN untuk sekolah kita. 1 kilo itu untuk LAN yang basisnya kampus. Di sini berarti kita pakainya Udinus ya teman-teman. Kemudian ada 100 kilo berarti jatuhnya adalah negara. Kita pakainya WAN. Kemudian adalah kalau 1000 km, misalkan dari Semarang ke Malaysia, katakanlah, itu pakainya WAN, WAN yang kontinen ya. Kemudian 10.000 km, ya planet ya, kita pakainya internet. Kemudian kalau 100.000 km, kita pakainya jaraknya satelit. Oke, berdasarkan media penghantar teman-teman, kita punya ada wired network sama wireless network. Wired itu berarti kabel, sama wireless itu berarti tidak pakai kabel. Berdasarkan fungsi atau pola operasi, ada yang namanya client server sama peer-to-peer. Client server itu apa? Menghubungkan dua atau lebih komputer dalam sebuah susunan, di mana sebuah mesin atau server melakukan berbagai fungsi komputasi untuk sejumlah PC pengguna akhir klien. Jadi kalau teman-teman punya komputer, asumsikan ini ada warnet ya teman-teman. Warnet, teman-teman mau nyoba, mau ngeprint, berarti kan data yang dari sini harus dibawa ke sini, ke server, berarti akan di print oleh server, seperti itu.
Kenapa kok kita punya server? Karena biar resource-nya itu bisa sharing teman-teman, gitu ya. Dan ada yang mengendalikan dari pusat. Nah, jenis layanan client server ini ada banyak. Ada yang namanya file server, yaitu memberikan layanan fungsi pengelolaan file. Kalau teman-teman lihat, contohnya kita itu pakainya adalah Google Drive. Jadi kita bisa nyimpan file kita ke Google Drive. Jadi apakah itu dokumen, ataukah itu foto, apakah itu video, apakah itu musik, itu bisa kita simpan ke sana. Nah, siapa yang dapat aksesnya bisa ngambil seperti itu. Misalkan saya ngambil saya taruhnya di komputer, terus saya mau ngambil dari handphone juga bisa karena saya tahu alamatnya. Kalau ada print server, yaitu memberikan layanan fungsi percetakan sama kayak di warnet ya teman-teman, atau teman-teman kalau mau ke nyetak di percetakan ya. Kemudian ada database server, yaitu proses-proses fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini dan satu lain dapat minta pelayanan. Jadi misalkan teman-teman kalau database server itu contohnya kayak teman-teman mau buka tabungan itu katakanlah asumsikan Bank Mandiri ya di cabang Sugio Pranoto dekat kampus Udinus. Terus kemudian teman-teman itu mau ngambil uang di Jakarta katakanlah pakai ATM. Nah, dari ATM-nya Bank Mandiri itu akan mengakses komputer servernya, database servernya yang ada di pusat atau di Semarang katakanlah di sini ya, baru dia akan mengeluarkan uang seperti itu. Kemudian ada dokumen information processing, yaitu memberikan layanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Oke. Kemudian ada model client server dengan sebuah server yang berfungsi umum. Jadi ada namanya general server. Jadi intinya ada mail server. Mail server itu untuk ngirim email, print server itu untuk ngeprint, sama file server itu untuk nyimpan file. Di sini juga ada ngeprint juga ya, dan ada penyimpanan. Jadi kalau misalkan klien pengen ngirim email, berarti dia harus lewat file server dulu, baru bisa emailnya bisa keluar. Kemudian di sini kirimnya ke sini. Jadi satu server gunanya buat bermacam-macam. Ya, kelebihannya satu murah, kelemahannya kalau ternyata ini kita file yang dibutuhkan banyak, kita harus nambah RAM. Kadang-kadang pun juga kita harus upgrade prosesor. Oke. Nah, ada yang namanya dedicated server. Pengertiannya apa? Jadi satu server gunanya untuk satu fungsi khusus. Misalkan ini ada mail server, jadi kalau klien program ini, misalkan saya ini pakai komputer ini, mau ngirim email, maka dia akan kirimnya khusus ke sini. Kalau mau ngeprint, masuknya ke sini. Enaknya apa? Jadi kalau pas lagi sibuk-sibuknya, kita bisa antrinya nggak gitu lama. Karena apa? Satu server menjalankan satu perintah saja. Seperti itu. Nah, kalau itu kemarin ada peer-to-peer ya Pak. Lalu peer-to-peer itu apa? Yaitu jenis pemrosesan terdistribusi client server yang memungkinkan dua atau lebih komputer menggabungkan sumber dayanya sehingga masing-masing komputer dapat menjadi klien atau server secara bersamaan. Jadi misalkan di sini ada peer-to-peer, ini ya. Misalkan saya mau memproses nih, kita bisa butuh bantuan di sini, butuh bantuan ini sama butuh bantuan ini. Jadi misalkan ini mau, bro, saya minta tolong bantuin dong. Ini nanti akan bantuin bagi sumber daya sehingga dapat menjadi client server secara bersamaan. Oke, untuk pertemuan pertama sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.